Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Hypernova tipenya HRX 1 GT sepasang 54 watt di Honda PCX 160 generasi pertama milik Omnico dari Grogol, Jakarta Barat. Untuk pemasangan kebetulan ownernya itu merequest paket super lengkap. Jadi untuk pemasangannya meliputi ada relay set isi 3 relay, saklar fiction original yang sudah kita custom PNP di Honda PCX 160, saklar 2 mode premium yang kita pasangkan sebelah kanan dari saklar kiri fiction supaya lebih memudahkan dalam pengoperasiannya, dan bracket di custom PNP Honda PCX 160 generasi pertama. Jadi di sini ada bracket panjang, ini yang buat penghubung ke belakang supaya tidak mentok, dan ini untuk bracket dari bawaan lampunya. Ada penambahan juga ya di bagian bautnya. Di sini ada baut yang ukuran baut 10, panjang 15 mili, terus kepalanya topi, dan ini untuk yang panjang 12 mili, kepalanya topi juga. Murnya ada 4, terus di sini ada klip untuk pemasangan dari baut yang panjang ini. Nanti ini baut yang panjang di bagian depan, ini bagian belakang di bagian bracket yang panjang ini. Terus otomatis ada penyangganya untuk mengunci di bagian dratnya menggunakan klem seperti ini. Nanti klem yang lama itu kita ganti dan menggunakan klem yang ini. Karena klem yang lama itu kan buat drat kasar, kali ini buat drat halus, dan menggunakan baut stainless yang di depan panjang 2 cm, yang di belakang panjang 1,5 cm atau 15 mili. Untuk posisi relay set selalu kita pasang di bagian sini ya. Karena fungsi jika ada masalah nanti untuk pergantiannya sangat mudah, hanya membongkar di bagian tameng depan saja. Terus dari relay set seperti biasa keluar ada 3 soket ya, ada soket 2 pin, soket 3 pin, dan soket 4 pin. Dan di sini ada satu kabel positif aki yang kita buatkan terpisah, dan kabel negatif yang kita pasangkan di bagian sini. Nah, kita selalu sarankan untuk posisi pemasangannya di bagian sini ya. Karena di sini arus negatifnya itu stabil karena tidak ada cat di bagian bautnya. Dan yang pasti di sini ada arus positif aki yang kita pasangkan posisinya di bagian sini. Dan di sini kita pakai selang PVC masuk ke bagian depan, ketemunya di bagian sini, ke bagian relay setnya juga ya. Untuk saklar kiri vision bisa lihat sendiri ya untuk tampilannya. Kita menggunakan yang original bukan yang KW atau yang biasa. Jadi seperti biasa fungsinya untuk senja atau alis, lampu utama, high beam, dan juga pass beam. Untuk high beam seperti biasa bisa digunakan setelah posisi lampu utama menyala. Tetapi pass beam, walau posisi off, senja atau lampu utama bisa di pengoperasiannya di bagian depan sini. Lalu untuk saklar 2 mode, walaupun posisi off bisa kita buatkan. Kebetulan ownernya itu merequest lebih warna putih, jadi pas kita tekan ke bawah lebih warna putih. High beam warna kuning, pass beam nyala bersamaan berikut lampu jauh bawaan motor. Kalau untuk sen atau klakson itu normal seperti biasa ya. Dan dari saklar kiri fiction seperti biasa di sini ada modul untuk mengaktifkan di bagian high beam lampu jauh, plus untuk mengaktifkan high beam di bagian indikator dan juga pemutus lampu utama. Dan ujungnya di sini sudah kita buatkan soketnya PNP ya. Nah, kebetulan ya sayang banget ya sebelumnya ada pemasangan di menggunakan saklar lain, tapi di sini sudah kita rapikan ya, sudah kita solder ulang supaya lebih aman. Di sini kita buatkan soket PNP ini yang arah ke headlampnya. Dan dari modul ada satu kabel menuju ke bagian negatif juga. Ya, jadi wajib ya kalau untuk bagian modul karena fungsi untuk mengaktifkan relay kecil di bagian sini. Dan dari saklar kiri fiction ada keluar 3 soket dan juga soket 2 pin dan soket 2 pin dan soket 3 pin ya. Untuk soket 2 pin ini tinggal disambungkan ke soket relay set yang sudah kita kasih keterangan nomor 1. Dan ini, nah rencananya ownernya nanti ada pemasangan bilet, maka dari itu sudah kita sediakan. Di sini ada terdapat kabel warna biru untuk positif senja atau devil atau alis nantinya. Kabel warna hijau untuk low beam proji. Kabel warna kuning untuk high beam projinya atau lampu jauhnya nanti pas kita pengaplikasiannya. Nah, dari relay set di sini keluar ada soket 3 pin juga. Nah, nanti ini tinggal disambungkan ya ke kabel saklar 2 mode. Nah, dari sini ketemu ke bawah posisinya, terus kita buatkan soket PNP. Nah, yang terakhir soket 4 pin dari relay set. Di sini saya kasih kita nomor 3. Ketemunya ke soket ke bagian driver lampu tembaknya. Nah, dan untuk saklar 2 modenya kita posisikan menggunakan bracket seperti ini ya supaya lebih gampang banget untuk pemakaiannya. Nah, dari
driver lampu di sini keluar kanan kiri. Ini untuk kabel posisi lampu sebelah kanan, ini untuk kabel posisi sebelah kiri. Nah, dari saklar kiri Vixen di sini tetap ada 3 soket menuju ke soket asli saklar kiri bawaan dari Honda PCX160. Ada soket 6 pin, soket 4 pin, dan soket 9 pin. Nah, sengaja di sini belum kita rapikan supaya teman-teman tahu untuk posisi pemasangannya itu seperti apa. Nah, setelah saya rapikan di bagian perkabelannya, hasilnya seperti ini ya. Untuk modulnya, sarankan selalu taruh di bagian sini karena tidak mentok di bagian speedometernya. Nah, speedometer sengaja saya lepas karena apa? Supaya memudahkan dalam penginstalasiannya. Dan di bagian sini juga sudah saya rapikan sampai ke bawah. Nah, dari sini kenapa saya tidak ikat? Supaya masih ada space ya. Jadi pas seperti ini dia nggak ketarik. Karena dia langsungnya masuk ke soket headlamp yang di bagian sini. Ini yang gerak ke arah headlampnya. Dan di bagian bawahnya hasilnya seperti ini. Untuk hasil posisi pemasangannya kita buatkan seperti ini. Jadi ini bisa buat referensi juga ya untuk posisinya. Kenapa kita buatkan lebih mundur supaya lebih aman di bagian spakbornya. Ini posisi sebelah kanan, ini untuk posisi sebelah kirinya. Tuh untuk penempatan baut yang kuning, terus baut stainlessnya di bagian sini. Oke, ini untuk posisi klemannya. Kita buatkan presisi seperti ini. Oke, selanjutnya akan kita pasang di bagian bodi, headlamp, dan kelengkapan lainnya yang tadi saya lepas. Terus selanjutnya kita tes output cahaya di luar atau di outdoor. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Setelah posisi headlamp saya pasangkan, hasilnya seperti ini ya. Jadi memang kalau kita melepas headlamp itu lebih memudahkan dalam instalasinya juga, untuk penyambungan di bagian soketnya, dan bisa kita cek ke semuanya supaya lebih aman. Tapi kalau tidak dilepas pun nggak masalah sebenarnya ya. Kalau tadi karena sekalian saya nyolderin untuk kabel yang arah ke headlamp, jadi sekalian saya lepas di bagian headlampnya. Setelah pemasangan bodi semuanya rapi, ini untuk hasil tampak terakhir ya, posisi pemasangannya ya. Jadi kita buatkan agak sedikit mundur ke dalam. Ini kurang lebih sekitar 10 cm dari dudukan bracket lampu yang di sini, supaya tidak mentok di bagian spakbor. Oke. Jadi teman-teman bisa melihat ya. Tuh. Mau meniru atau mengcopy pemasangan seperti ini nggak masalah. Ini posisinya seperti ini. Tetapi yang pasti harus menggunakan plat minimal tebalnya itu 2 mili. Ya. Ini untuk posisinya. Dan di sini juga terlihat ya, di sini yang kabel untuk negatifnya. Kita coba masuk ke bagian senja seperti biasa. Nah, ini untuk tampak depannya. Jadi hanya alis saja yang menyala. Mungkin kalau untuk siang hari seperti ini aja udah cukup ya. Oke. Kita nyalakan untuk lampu standarnya. Nah, ini untuk tampak depannya. Karena LED-nya masih standar ya. Belum upgrade atau belum memasang bilet. Ini untuk sorotan cahayanya. Kita matikan, nyalakan di bagian mini laser Hypernova RX1 GT. Ini untuk tampak depannya juga. Jadi lumayan jauh ya mundurnya. Jadi dan sangat aman di bagian spakbor depannya. Ini untuk sorotan cahayanya, saya juga sangat rapi. Dan dia tidak getar ya, walaupun mesin Honda PCX atau Honda DV itu terkenal lumayan getar, tapi di sini kita buatkan stabil karena bracketnya kita buatkan yang lebih kokoh. Dan penyangganya itu 2 baut antara depan dan belakang. Ini untuk low beam warna putih, high beam warna kuning. Ini untuk pass beamnya. Lampu utama standar, high beam. Selanjutnya kita tes output cahaya di jalan atau di outdoor. Setelah kita pemasangan semuanya di bagian bodi sudah rapi ya. Kita lanjut untuk hasil cahayanya. Kita nyalakan dulu untuk lampu standar dari Honda PCX160 generasi pertama. Kita matikan. Low beam warna putih, Hypernova RX1 GT, high beam warna kuning, pass beam. Ini lampu standarnya ya.
Jadi lampu standarnya itu belum upgrade atau belum menggunakan biled. Jadi seperti ini untuk cahayanya. Jika menggunakan upgrade 3 warna atau biled sudah pasti lebih terang daripada standarnya. Dan biasanya kalau memang ada penambahan pemasangan upgrade atau biled, itu opsional, bisa merubah untuk posisi cahayanya, low beam warna kuning atau low beam warna putih. Jadi kalau untuk kuning otomatis cocok banget di saat kabut atau hujan di malam hari. Ini untuk low beam, high beam, low beam, high beam. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Hypernova. Tipenya RX1 GT sepasang 54 watt di Honda PCX 160 generasi pertama milik Om Niko dari Grogol, Jakarta Barat pada kesempatan kali ini. Dan ada pemasangan bracket tambahan, saklar 2 mode, relay set, dan saklar kiri fiction original yang sudah kita custom PNP di Honda PCX 160 generasi pertama ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasanan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Ragungan 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Ponokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Astoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perambahan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.